Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat bersama Jemaat Yosodipuro. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak untuk menundukkan kepala sebelum kita mendengarkan renungan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di sepanjang malam. Kau telah memberkati kami, memberikan kami tidur yang nyenyak, sehingga pada hari ini kami dapat kembali menghirup udara segar ya Tuhan. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami, jernihkanlah pemikiran kami daripada hidup pikuk dunia Bapa dalam pekerjaan kami, sehingga kami dapat menyerah firman-Mu Tuhan yang akan hamba bawakan. Kiranya Kau juga berkati hamba, agar setiap tutur kata yang hamba katakan dapat menjadi berkat bagi kita semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan singkat yang berjudul Jangan Khawatir. Adapun ayat inti yang saya bawakan terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Bila kita tidak memiliki Alkitab fisik, mari kita membuka Alkitab di dalam HP kita masing-masing. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kekhawatiran merupakan hal yang lumrah di tengah umat kita manusia. Sebab ada rasanya kita kadang bingung apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kekhawatiran akan menjadi dosa bagi hidup kita ketika kita berlebihan dalam rasa hal khawatir. Kekhawatiran muncul ketika kita mulai meragukan bagaimana kuasa Allah di dalam hidup kita. Kekhawatiran itu sendiri muncul baik itu di dalam hal kecil maupun hal besar. Namun semakin besar rasa kekhawatiran itu dapat berakibat kita melupakan bagaimana Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Kekhawatiran bukan merupakan hal yang baru. Bahkan di dalam Alkitab pun sendiri, di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kekhawatiran. Contoh penulis Mazmur sendiri, Daud. Daud tentu pernah merasakan kekhawatiran. Di saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia merasakan kekhawatiran bahwa ia merasa dirinya akan terancam dibunuh oleh Raja Saul. Makanya dia kabur ke sana kemari. Lalu di dalam Perjanjian Baru, seseorang sosok yang dekat dengan Yesus sendiri, yaitu Petrus dan murid-muridnya, tentu pernah merasakan kekhawatiran. Di saat kapal mereka terombang-ambing ketika mereka bersama Yesus sedang menyeberangi Danau Galilea menuju Tanah Gerasa, Yesus yang sedang tertidur di tengah perahu itu, rupa-rupanya kapal mereka sedang terombang-ambing oleh badai yang dahsyat. Di situ saat itu Petrus bersama dengan murid-muridnya merasa khawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekhawatiran merupakan hal yang wajar. Namun kita sebagai umat Kristen harus memiliki keteguhan di dalam hati kita masing-masing. Di saat kita khawatir, ingatlah bahwa Tuhanlah yang menjaga kita. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah yang memelihara kita di sepanjang hidup kita ini. Sebagai orang Kristen, itulah yang harus menjadi pengharapan kita. Itu hal yang bisa membuat kita tidak menjadi khawatir. Kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara kita dimanapun kondisi kita, baik itu sulit maupun senang. Oleh karena itu, di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga mengatakan bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang-orang yang percaya mengalahkan rasa khawatir mereka serta menggantinya kepada rasa percaya kepada Yesus akan memperoleh damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, di saat kita penuh dengan pemikiran kita, Tuhan akan memberikan damai sejahtera bila mana kita teguh terhadap prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, Yesus pernah berkata bahwa burung pipit pun diberi makan,
tentu kita akan dijaga oleh Tuhan. Kiranya Bapak Ibu sekalian, di dalam aktivitas kita pada hari ini, mari kita berserah kepada Tuhan agar kita dapat menjalani hidup dengan damai sejahtera serta dalam pimpinan Tuhan. Saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian. Amin.